Pemirsa, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong akan melawan status tersangkanya dalam kasus dugaan korupsi impor gula tahun 2015-2016 melalui pra-peradilan. Kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, mengaku sudah merampungkan kelengkapan berkas untuk gugatan pra-peradilan. Sementara terkait rencana pra-peradilan, Kejaksaan Agung menghormati hak tersangka untuk melakukan upaya tersebut. Kaitan dengan pra-peradilan. Saat ini kami sudah, semenjak ditunjuk kuasa, kami sudah mengumpulkan bahan-bahan untuk melakukan upaya pra-peradilan ini. Banyak sekali, misalnya contoh, di situ disebutkan dalam suratnya itu penyidikan 2015 sampai 2023. Artinya apa? Artinya ada tersangkanya 2023, Pak Tom nggak sampai situ, ya kan? 2015 Pak Tom itu hanya menjabat sampai setahun, ya nggak 11 bulan. Sudah ada jurnalis Metro TV Ari Setia yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ari, selamat pagi. Pukul berapa ini rencananya tim kuasa hukum Tom Lembong akan mendaftarkan gugatan pra-peradilan? Selamat pagi Anggi dan juga pemirsa. Dari informasi terakhir ataupun konfirmasi yang kami lakukan langsung dengan tim kuasa hukum Thomas Lembong, yaitu Ari Yusuf Amir, tadi menyebutkan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat timnya nanti akan tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendaftarkan gugatan pra-peradilan terkait dengan tidak sahnya penetapan pemohon, dalam hal ini Thomas Lembong, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula yang telah ditetapkan oleh Kejagung beberapa waktu lalu. Dari informasi terakhir yang kami dapatkan langsung bahwa nantinya akan ada sejumlah pokok gugatan pra-peradilan yang akan didaftarkan, yang disebutkan bahwa ada dua pokok gugatan pra-peradilan. Yang pertama adalah terkait dengan tentang tidak sahnya penetapan pemohon sebagai tersangka, dan yang kedua adalah terkait dengan penahanan pemohon tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum. Untuk pokok pertama, Anggi dan juga pemirsa, ya, ini terkait dengan tentang tidak sahnya penetapan pemohon sebagai tersangka. Ini adalah sejumlah poin rincian, ada 4 poin yang kami tangkap, bahwa poin A ini adalah terkait dengan pemohon tidak diberi kesempatan untuk menunjuk penasihat hukum. Kemudian poin B, ya, ini terkait dengan penetapan tersangka pemohon, ini tidak didasarkan pada bukti permulaan berupa minimal 2 alat bukti. Dan poin C, ini adalah penetapan tersangka dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Dan yang terakhir adalah termohon sudah tidak menjabat sebagai Menteri Perdagangan sejak Juli 2016, sehingga Anggi dan juga pemirsa bahwa Menteri Perdagangan lain ini juga harus diperiksa dalam perkara ini. Dan kita ketahui bersama bahwa sebelumnya Kapus Penkum Kejaksaan Agung, yakni Hardy Siregar, menyatakan bahwa terkait dengan kasus dugaan korupsi impor gula yang melibatkan Thomas Lembong ini sudah dilakukan penyidikan sejak tahun 2023 lalu. Dan kita ketahui bersama bahwa tidak hanya Thomas Lembong saja, Direktur Pengembangan Bisnis dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, yakni Charles Sitorus, juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, dan keduanya tengah menjalani ataupun ditahan di 2 rutan yang berbeda. Anggi. Ari Setia melaporkan dari PN Jaksel. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.